Perkenalkan, nama saya Eka Ulesa Fitri, NIM 877830637, kelas A semester 1, program studi PGSD Universitas Terbuka. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah literasi karakter kepramukaan. Baik, untuk yang pertama kita akan melakukan observasi kegiatan pramuka di kelas. Kegiatan pramuka yang saya amati kali ini mengambil materi P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada kegiatan tersebut, siswa diajarkan tentang macam-macam luka, kemudian pertolongan atau penanganan dasar pada teman yang cedera. Salah satu contohnya yaitu membalut luka pada kaki atau tangan. Menurut saya, penerapan PPK dalam kegiatan pramuka ini sangat penting. Contohnya tadi pada kegiatan pramuka yang bertema P3K, anak-anak tumbuh menjadi pribadi karakter yang tanggung jawab, saling menolong, dan tumbuh memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Berikut alasan kenapa PPK itu sangat penting diterapkan di sekolah. Sejak kapan sekolah Bapak mulai menerapkan program PPK? Sejak pertama kali sekolah dibuat, kita udah buat visi karena kita sekolah swasta yang memang ya kita perlu ada sesuatu yang kita dorong di dunia pendidikan. Jadi kalau ditanya kapan, ya sejak sekolah jadi udah diterapkan. Itu memang beda-beda ya penerapannya, ada evaluasi, ada juga perbaikan. Kemudian, bagaimana bentuk kegiatan PPK yang dilakukan di sekolah Bapak? Banyak ya, bisa dalam program ekstrakurikuler atau program biasanya ada pelatihan khusus untuk anak-anak, bisa juga dalam bentuk yang paling penting sih ya sebenarnya kerjasama dengan orang tua atau mengadakan seminar. Dan untuk tahun sekarang sih kita dorong anak-anak itu lewat program kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Yang selanjutnya, apa saja tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi guru dalam menerapkan program PPK di sekolah? Sinergi dengan orang tua. Biasanya sekolah udah punya framework yang positif, anaknya sudah dibentuk, tapi di rumahnya mungkin, mohon maaf, orang tuanya belum siap, gitu, belum siap anaknya untuk dididik sesuai dengan karakter yang dididik di sekolah. Jadi artinya kita sudah disiapkan dengan matang betul. Anggaplah kita ajarin anak tidak boleh ngomong kasar atau tidak berteriak, tapi di rumahnya teriak-teriak, jadi memang challenging situationnya itu kita cuma bisa kontrol apa yang terjadi di sekolah, tapi ketika dia balik ke rumah, nah itu jadi tantangan tersendiri sih. Artinya program PPK ini nggak akan bisa berhasil kalau hanya didorong dari sekolah aja, menurut saya seperti itu. Apa harapan Bapak terhadap masa depan pelaksanaan PPK di sekolah? Harapannya program PPK ini bisa didorong sama pemerintah sih, dalam arti tidak hanya sekolah aja yang memang berjuang sendiri berjibaku, tapi pemerintah juga berkewajiban untuk membangun framework bahwa pendidikan itu tidak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, tapi orang-orang dewasa, orang tua juga perlu dididik lagi gitu, dididik gimana caranya mendidik anak dan lain-lain. Dan juga kalau bisa ya, harapan kita tuh meskipun sekolah, saya yakin banyak sekolah yang udah nerapin PPK, tapi juga harus ada namanya pendidikan PPK buat orang tua juga, jadi persiapan gimana caranya jadi bapak, jadi ibu ya, persiapan untuk menikah, menjadi pasangan, menjadi anak, seperti itu juga perlu disiapin gitu ya, karena memang banyak masalah terjadi biasanya dimulai dari rumah. Baik, di sini kami akan melaksanakan wawancara dengan Kak Haida sebagai kakak pembina di SDIT Anahal Gunung Putri. Baik, Kak Haida, untuk wawancaranya pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan kepada kakak,
menurut kakak, apa makna dan tujuan utama dari pendidikan kepramukaan di sekolah? Makna dan tujuan pendidikan Kepramukaan kepramukaan di sekolah. Oke, menurut saya pendidikan kepramukaan ini sangat penting pastinya dalam pembentukan karakter, di mana dalam kegiatan pramuka ini kita juga dididik anak-anak dididik sebagai pribadi yang disiplin, tanggung jawab, dan tentunya juga cinta tanah air gitu Pak. Selanjutnya, bagaimana pandangan kakak tentang posisi kegiatan kepramukaan dalam kurikulum Merdeka? Pastinya posisi pendidikan kepramukaan ini dalam kurikulum Merdeka sangat penting, karena kan kalau di kurikulum Merdeka itu pasti kan ada penanaman karakter. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu kita biasanya di kelas. Tapi kalau kegiatan pramuka ini sebagai wadah atau sarana untuk anak-anak sebagai menanamkan menanam rasa disiplin. Kembali lagi yang tadi yang di atas kayak disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air. Dan sini juga pasti kreativitas anak juga pasti meningkat dalam dunia kepramukaan. Oke, apakah ada contoh proyek atau kegiatan pramuka yang mendukung dimensi profil pelajar Pancasila? Oke, pastinya ada ya Kak. Kayak misalnya kita itu ada proyek pramuka peduli. Yang pertama itu misalkan peduli lingkungan, kita bersih-bersih di sekolah, area sekolah atau yang menyesuaikan sekolah, bukan di jalan depan sekolah. Terus juga ada biasanya kita di waktu kemah kita juga ada bakti sosial, kita juga memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Itu mungkin sebagai kegiatan yang bisa menanamkan cinta sesama makhluk hidup. Selanjutnya, apa strategi kakak agar kegiatan pramuka tetap menarik dan relevan bagi siswa di era sekarang? Yang pastinya kalau dalam kegiatan pramuka ini kita happy ya, kita pengen anak-anak itu dalam kegiatan pramuka happy. Biasanya kita juga ada game sebelum materi, dan materinya juga disampaikan dengan dikemas dengan yang senang-senang aja gitu. Misalkan kalau nyampain materinya kita ada game, jadi nggak penyampaian materi yang ceramah yang satu arah, tapi kita juga membutuhkan yang dua arah. Jadi kita sebagai pembina dan andikanya juga ada komunikasi dan terjadilah pembelajaran yang efektif. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan pendidikan kepramukaan pada kurikulum Merdeka ini? Tantangan yang pertama itu biasanya dari anak-anak mereka. Tantangan itu anak-anaknya males karena gak mau kak panas, gak mau kak ini gitu. Mungkin itu tantangan yang pertama. Terkadang juga saya gitu sebagai pembina, aduh anak-anaknya gimana ya supaya semangat gitu. Jadi kita kan pramuka itu kan biasanya kegiatannya di luar ya gitu. Ya mau nggak mau kita juga harus panas-panasan dong gitu. Tapi kita makanya balik lagi yang tadi, kita usahakan kita kemas materi dan kegiatan itu supaya menyenangkan gitu. Itu tantangannya adalah anak-anaknya agak males gitu, Gak suka pramuka. iya nggak suka pramuka, betul. Menurut kakak, sejauh mana kegiatan pramuka efektif dalam membentuk karakter pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kegiatan pramuka menurut saya sangat efektif. Kita juga biasanya kan kalau di pramuka itu kita nggak ada kelompok atau minggu ya kayak. Nah di situ juga mereka bisa tuh meningkatkan karakter kepemimpinan. Kemudian yang lain juga misalkan kita lagi di tim pioneering bisa meningkatkan kreativitas, keterampilan. Menurut saya itu sangat efektif kegiatan pramuka dalam penguatan Pancasila. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa harapan kakak sebagai pembina terhadap masa depan pendidikan kepramukaan di Indonesia? Harapan saya itu pramuka ini menjadi wadah dan sarana untuk penguatan karakter, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang ada di negara ini juga terus berlanjut lewat pramuka gitu. Jadi anak-anak juga tidak hanya fokus ke gadget atau dan lainnya, ke game. Jadi kita bisa alihkan ke kegiatan pramuka di mana itu bisa menunjukkan karakter dan norma-norma sesuai yang ada di dalam negara.
hasil observasi saya pada hari ini, yaitu pada kegiatan pramukaan di sekolah dasar, kemudian hasil wawancara kepada guru, dan terakhir wawancara kepada kakak pembina, saya simpulkan bahwa pendidikan kepramukaan penting menjadi bagian dari kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena hal ini sangat efektif dalam menumbuhkan karakter siswa, kemudian pada menumbuhkan keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa. Baik, mungkin cukup sekian hasil observasi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.